Amazing, oke. Soalnya dari pertama kita datang udah kita dikasih ilmu yang begitu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kami dapat dari untuk semua yang baik-baik hati ya, telah bimbing kami. Terima kasih buat Sangit yang udah memberikan pelatihan buat kawan-kawan kita, rekan kita yang daerah terpencil dan sangat terpencil ini. Kami sangat berterima kasih dan mengharapkan kawan-kawan di sini bisa mengaplikasikannya di dalam Amin. lapangan dalam pekerjaan masing-masing. Dan juga saya lihat antusiasme kawan dan dari sampingnya sangat-sangat support. Terima kasih. Untuk dukanya mungkin materi yang diberikan terlalu lumayan padat sih, tapi tetap masih bisa diterima. Alhamdulillah kita banyak dapat ilmu. Terus suka dukanya kita karena terlalu depres mungkin kecapean aja. Semoga
selamat siang semuanya. Selamat datang peserta acara webinar kedua Summit Healthcare yang akan membahas topik Critical Care Management of Pediatric COVID-19, Strategy for Limited Resources Healthcare Facilities. Perkenalkan, nama saya Dr. Erika Angelina. Saya merupakan Training Center Coordinator dari Summit Healthcare. Summit Healthcare adalah pusat pelatihan kesehatan bersertifikasi nasional dan internasional bagi tenaga medis dan juga non-medis. Beberapa pelatihan yang kami miliki yaitu Basic Life Support, Advanced Cardiovascular Life Support, Pediatric Advanced Life Support bersertifikasi American Heart Association, dan juga pelatihan Code Blue serta PALS bersertifikasi Kemenkes. Kami juga memiliki pelatihan penanganan trauma dan juga pelatihan soft skill seperti service excellence dan komunikasi efektif. Untuk non-medis, kami memiliki pelatihan CPR dan juga first aid. Latar belakang kami mengadakan acara free webinar ini adalah di situasi pandemi COVID yang saat ini terjadi. Saat ini meningkat sekali jumlah kasus yang terjadi, namun penelitian pada kasus pediatrik belum terlalu banyak, sehingga Summit ingin sekali membagikan ilmu. Makanya kami di sini akan mengundang pakar yang sudah malang melintang di bidang kegawat daruratan dan juga intensive care, yang saat ini juga beliau tergabung di tim Satgas COVID di rumah sakit tempat beliau berpraktek, yaitu Dr. Saptadi Yuliarto, MKes SPA, konsultan emergensi dan intensive care, yang akan membagikan apa saja strategi di fasilitas kesehatan yang terbatas dalam melakukan critical care management bagi pasien pediatrik dengan COVID-19. Rundown acara kita hari ini adalah setelah ini saya akan membacakan CV dari beliau, kemudian paparan materi yaitu 60 menit, sesi tanya jawab yaitu 20 menit, dan juga nanti diakhiri dengan penutup. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang bergabung saat ini. Jadi teman-teman di sini saya lihat sudah cukup ramai yang bergabungnya, sudah 190 peserta, senang sekali. Dr. Saptadi juga sudah bergabung. Selamat siang Dr. Saptadi, selamat datang. Selamat siang, selamat siang. Ya, selamat siang Dr. Saptadi. Saya akan perkenalkan Dr. Saptadi ya dok, akan saya bacakan CV-nya ya dok ya. Silakan. Jadi Dr. Saptadi Yuliarto MKes SPA Konsultan, beliau merupakan Chief of Pediatric Emergency and Intensive Care Division, Faculty of Medicine, Brawijaya, Malang. Beliau sehari-hari juga berpraktek di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, dan beliau sebelumnya menempuh pendidikan dokter umum dan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan memperoleh gelar konsultan emergensi dan rawat intensif anak di FKUI RSCM. Beliau aktif sekali mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan beliau juga aktif sekali menjadi penulis dan juga pembicara dalam berbagai sesi ilmiah. Saat ini beliau juga tergabung dalam tim Satgas COVID di RS Saiful Anwar Malang. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi dapat mencantumkan pertanyaan pada kolom Q&A. Jadi nanti di akhir sesi akan kita bahas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, untuk Dr. Saptadi, dok, untuk teman-teman juga kami harapkan mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir ya. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, nanti kami akan mengirimkan e-certificate ya. Jadi untuk e-certificate ini akan kita kirimkan via email masing-masing. Dan juga di akhir sesi nanti kita ada polling. Jadi teman-teman harap ikutin dari awal sampai sesi akhir ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Boleh Dr. Saptadi kita bisa mulai waktunya untuk paparan materi. 60 menit ya dok ya. Baik, silahkan dokter. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau cek suara dulu, apa suara saya terdengar semua? Pada yang bermasalah dengan suara Ya. saya? Cukup dok, aman. Oke, baik. Baik, silakan dok. Siang ini selama 60 menit ke depan kita akan berbagi tentang tata laksana kegawatan pada anak yang dicurigai COVID. Kenapa dicurigai? Karena jarang sekali kita menerima pasien yang sudah confirm. Dan sebenarnya saya juga bukan ahli karena ini saya pikir juga seluruh dunia belum ada yang ahli karena ini penyakit yang baru. Ya, jadi ini kita berbagi saja berdasarkan data-data yang ada. Baik, judul yang saya sampaikan adalah manajemen pasien kritis pada anak yang kita curigai dengan COVID, terutama pada fasilitas kesehatan yang dengan sarana terbatas. Kita mulai dulu dari epidemiologi atau prevalensi penyakit COVID pada anak. Kita belajar dari Cina, karena awal kejadian di Cina sekitar bulan Desember 2019, ada laporan di jurnal Pediatrics
sekitar 2.135 pasien anak. Ternyata kalau kita lihat yang mengalami penyakit yang berat atau kritis, sebenarnya hanya sekitar 5%. Jadi dari seluruh pasien, hanya sekitar 5% saja yang mengalami kegawatan. Dan itu seringkali atau paling banyak terjadi pada usia di bawah 1 tahun. Jadi kita harus berhati-hati pada anak yang kita curigai yang di bawah 1 tahun. Bagaimana kondisi di Indonesia? Kalau kita lihat batang yang berwarna kuning dan hijau itu usia anak ya, 0 sampai 17 tahun. Itu angka kejadian COVID di seluruh Indonesia sebenarnya juga sedikit. Jadi yang kita curigai sedikit, apalagi yang mengalami kejadian yang berat atau kritis. Sehingga sebenarnya kejadian kritis atau kegawatan pada anak itu jumlahnya dari segi presentasi sedikit sekali. Tapi kalau terjadi secara masif dan terjadi dalam waktu yang singkat ya, dan kalau kita persentase kalau kita hitung dalam angka absolut, pasti tetap juga kita akan kewalahan menangani pasien-pasien anak yang membutuhkan ruang isolasi atau ICU. Apa yang menjadi masalah di daerah-daerah atau negara yang dengan keterbatasan sarana? Pertama, dari segi pediatrik sendiri, datanya sangat sedikit, karena memang pasiennya sangat sedikit. Hampir sebagian besar adalah asimptomatik, atau penyakit ringan yang tidak membutuhkan perawatan rumah sakit. Sehingga data yang diambil di rumah sakit juga sangat sedikit. Yang kedua, kita sebelum COVID pun kita masih berhadapan dengan berbagai macam komorbiditas, seperti TB, kemudian penyakit-penyakit bawaan seperti penyakit jantung, kemudian malnutrisi, kemudian masalah anak yang tidak lengkap imunisasinya. Jadi sebenarnya masalahnya banyak. Yang ketiga, karena datanya sedikit, maka pengetahuan kita tentang patofisiologi dan patologinya juga sangat terbatas. Belum lagi keterbatasan sarana diagnostik, sangat sulit kita memeriksa dengan PCR ya, ataupun rapid test, ya, karena memang terbatas. Kemudian keterbatasan jumlah ICU anak, keterbatasan jumlah dokter yang mampu menangani di ICU, dan juga segala keterbatasan tentang sarana dan prasarana penyakit kritis. Sehingga nanti data-data yang kami sampaikan, sebagian besar adalah data-data ekstrapolasi dari data dewasa. Jadi belum tentu sebenarnya terjadi pada anak, tapi kita berpatokan pada kasus-kasus dewasa. Kita lihat patofisiologi, sekali lagi bahwa ini banyak laporannya dari pasien dewasa. Pertama adalah patologi di paru. Apa yang terjadi pada paru pasien yang terkonfirmasi COVID. Ternyata yang awalnya kita duga mirip dengan ARDS, jadi pada ARDS itu compliance parunya berkurang ya, karena parunya menjadi kaku ya, terisi oleh cairan, terisi oleh sel-sel radang ya. Ternyata tidak seluruhnya begitu. Ada 2 tipe, kita bagi menjadi tipe L dan tipe H. Tipe L ini ciri-cirinya adalah low elastance. Jadi low elastance itu artinya compliance paru itu masih bagus. Jadi paru masih bisa mengembang dengan baik. Kemudian low ventilation to perfusion ratio. Jadi rasio ventilasi dan perfusinya itu rendah. Artinya sebenarnya masalahnya bukan mutlak di paru untuk yang tipe ini. Lebih pada masalah vaskuler. Kemudian yang ketiga cirinya adalah low recruitability, ya karena memang kompleksnya bagus, jadi tidak perlu dilakukan rekrutmen. Rekrutmen itu adalah usaha untuk membuka paru ya. Dan low lung weight, jadi berat parunya ringan. Karena artinya di tipe L ini sebenarnya parunya sendiri tidak terlalu bermasalah. Jadi parunya masih bisa mengembang ya, masih bisa berfungsi secara baik parunya. Sehingga kalaupun ada masalah oksigenasi, sebenarnya di tipe L ini masalahnya adalah di vaskuler, di mikrovaskuler, atau di vaskuler alveolarnya. Yang kedua adalah tipe H. Tipe H ini adalah tipe
ARDS yang klasik. Jadi high elastance atau low compliance, high right to left shunt, high recruitability, dan high lung weight. Jadi secara umum parunya ini terisi oleh cairan, terisi oleh sel radang, ya, sehingga tidak bisa mengembang. Dan berat parunya meningkat karena terisi oleh cairan tadi. Ini yang ARDS tipe klasik. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri itu parunya dari CT scan ya, parunya relatif baik. Yang kanan memang parunya yang bermasalah. Jadi kalau yang masalah hipoksia di tipe H itu memang parunya yang bermasalah. Tapi kalau tipe L mungkin parunya tidak punya kontribusi banyak untuk hipoksia, tapi lebih ke vaskulernya. Ini yang menjadi suatu hal yang menarik di COVID karena penanganannya pun akan beda. Ternyata di anak pun begitu, ditemukan juga tanda-tanda yang mirip dengan dewasa. Pada pasien nomor 1, kita lihat lebih condong ke tipe L, jadi parunya relatif lebih baik, hanya di daerah posterior saja yang tampak ada perselubungan. Beda dengan pasien nomor 2, dari CT scan tampak hampir seluruh parunya mengalami perselubungan. Ini yang pasien 2 ini yang tipe H, pasien tipe 1 kemungkinan adalah tipe L. Patogenesis yang kedua, selain masalah paru, diduga bahwa virus COVID ini menyerang rantai beta hemoglobin. Kita tahu bahwa hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari setelah dioksigenasi di paru, kemudian dia diangkut ke seluruh jaringan melalui sistem sirkulasi. Kalau rantai beta hemoglobin ini rusak, maka secara otomatis pengangkutan oksigen akan berkurang. Jadi walaupun paru berfungsi baik, tapi kalau sistem pengangkutannya bermasalah, maka oksigen yang masuk ke paru juga tidak bisa diangkut ke seluruh jaringan. Mungkin ini menjadi salah satu dasar kelainan pada tipe L. Yang ketiga, ternyata juga dimungkinkan adanya trombosis atau ischemic karena trombosis. Jadi karena ada inflamasi yang begitu hebat, mengaktifasi sistem trombotik, ya, sistem hemolisis, sistem trombotik, maka seringkali terjadi trombosis di pembuluh darah kapiler. Ini contohnya ada laporan ada trombosis di pembuluh darah kecil di kaki, ya. Yang kita takutkan adalah trombosis di kapiler alveoli. Jadi kalau ada trombosis di pembuluh darah kapiler paru, maka bisa dibayangkan perfusi atau aliran darah ke paru juga akan berkurang. Ini juga bisa menjadi dasar terjadinya hipoksemia atau hipoksia pada COVID. Jadi sekali lagi, rupanya penyebab kekurangan oksigen atau hipoksia pada COVID tidak hanya masalah paru, tapi masalah vaskuler juga berperan. Karena adanya trombosis, dan juga masalah pengangkutan oksigen juga berperan karena masalah di hemoglobin. Sehingga kalau mau diringkas, ini kita kembali ke rumus DO2. DO2 itu adalah delivery oksigen atau hantaran oksigen, rumus hantaran oksigen untuk ke jaringan. Jadi hantaran oksigen ke jaringan ini dipengaruhi oleh pertama adalah HB. HB ini berfungsi untuk mengangkut oksigennya. Kemudian oksigennya sendiri dalam bentuk yang terikat, jadi saturasi oksigen itu atau SO2 adalah oksigen yang terikat di HB. Kalau PaO2 adalah oksigen yang terlarut. Jadi yang berpengaruh besar adalah yang terikat, yang terlarut sangat kecil pengaruhnya untuk hantaran oksigen. Dan yang berperan besar juga adalah CO atau cardiac output. Artinya masalah kardiovaskuler juga memegang peran penting dalam hantaran oksigen. Kita lihat apa yang terjadi pada COVID. Di hipotesisnya adalah ada disregulasi inflamasi. Ada yang mengatakan hiperinflamasi, ada yang mengatakan hipoinflamasi. Jadi masih banyak penelitian yang masih belum menjawab mekanisme ini, tapi yang pasti ada disregulasi inflamasi. Jadi mirip sepsis, ya. Jadi mirip gejala pada sepsis. Karena ada disregulasi inflamasi, maka yang pertama kita bisa lihat ada kemungkinan lung injury atau cedera pada paru. Cedera pada paru sendiri seperti tipe H tadi akan mengganggu ventilasi atau mengganggu ambilan oksigen dari udara.
Yang kedua, distroglas inflamasi ini juga menyebabkan keadaan seperti septic shock, seperti shock septic ya, sehingga mempengaruhi kardiovaskuler sehingga menurunkan curah jantung atau cardiac output. Yang lain, virusnya sendiri bisa menyebabkan kerusakan pada HB. Kerusakan pada HB menyebabkan mungkin penurunan kadar HB, tapi yang pasti adalah menurunkan kapasitas pengangkutan oksigen. Jadi oksigen yang dibawa menjadi lebih rendah. Kemungkinan berikutnya, distroglas inflamasi juga bisa menyebabkan trombosis kapiler, sehingga karena ada trombosis di pembuluh darah kecil, maka perfusi ke organ juga berkurang. Kalau terjadi perfusi yang berkurang di paru, maka difusi atau pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru tidak terjadi karena aliran darah yang menuju ke alveoli ke paru berkurang. Kalau trombosisnya terjadi di jantung, terutama di aliran darah koroner, maka terjadi gambaran iskemik, seperti gambaran serangan. Jadi, berbagai kemungkinan ini yang membuat serangkaian kejadian pada COVID. Berdasarkan patogenesis tadi, maka kita akan merencanakan kira-kira strateginya seperti apa. Apalagi pada daerah-daerah yang ketersediaan picunya sangat terbatas. Jadi prinsip kita adalah ICU without wall. Jadi jangan beranggapan bahwa ICU itu adalah suatu ruangan dengan alat-alat yang advance, dengan perawat-perawat dan dokter yang terlatih. Tidak hanya itu. Jadi dengan kondisi seperti ini, terbatas seperti ini, maka kita harus berusaha agar semua fasilitas kesehatan bisa melayani ICU. Mulai dari ICU yang tingkatnya levelnya rendah sampai ICU yang advance. Jadi kita harus menggerakkan semua fasilitas kesehatan untuk bisa menyediakan layanan ICU. Kenapa harus dimulai dari garda paling depan, mulai dari klinik, mulai dari puskesmas ya, mulai dari rumah sakit rujukan? Karena kalau kita menunggu pasien ditangani di rumah sakit rujukan, maka seringkali sudah terlambat. Kita bisa bayangkan berapa jarak rujukan, ya, berapa lama pasien itu harus mendapatkan terapi, sehingga pasiennya harus mendapatkan terapi sejak awal pasien datang ke fasilitas kesehatan. Kita belajar dari sepsis bahwa keterlambatan penanganan setiap jamnya akan meningkatkan mortalitas 2 kali lipat. Jadi ini mungkin akan terjadi juga di pasien COVID. Kalau kita terlambat setiap jamnya, maka akan berlipat 2 kali kemungkinan kematiannya. Sehingga deteksi dini dan terapi atau tata laksana dini menjadi faktor kunci. Sehingga untuk memberdayakan seluruh fasilitas kesehatan ini, maka kita harus membangun suatu sistem rujukan regional. Ya. Tidak perlu rujukan satu rumah sakit, satu provinsi. Cukup dengan mengambil wilayah-wilayah kecil seperti kota, misalnya kabupaten atau beberapa wilayah. Karena kalau kita ambil satu provinsi mungkin hanya 1 atau 2 rumah sakit rujukan, dan itu pasti kewalahan kalau kita mengandalkan rumah sakit rujukan yang ada. Sehingga seharusnya kita membangun sistem-sistem yang kecil. Jadi di satu kota misalnya, kalau ada rumah sakit yang paling besar, itu harus menjadi sistem rujukan yang paling besar. Dikelilingi oleh puskesmas, klinik, atau rumah sakit yang lebih kecil. Apa keuntungannya kalau kita membangun sistem yang lebih kecil? Jarak transport pasti lebih pendek. Jadi kita tidak perlu, misalnya di Jawa Barat harus rujukannya ke Bandung misalnya, tapi dari kota yang jauh, ini pasti jauh ya. Di Jawa Timur misalnya dari kota misalnya Banyuwangi harus ke Surabaya, ini butuh waktu yang berjam-jam. Jadi kalau kita pakai sistem rujukan yang biasa, pasti akan lama. Keuntungan kedua adalah mengurangi waktu pasien untuk mendapatkan terapi yang lebih advance. Yang ketiga, dari segi penularan, ini akan melokalisir penularan. Kalau misalnya sistemnya dibangun di satu kota tertentu, maka penyakit itu akan terlokalisir di kota tersebut. Kita bayangkan misalnya Jawa Timur dengan Rumah Sakit Rujukan Sutomo. Kalau misalnya semua kota merujuknya ke Surabaya, maka ini semua penyakit
akan menyebar di Surabaya, jadi tidak menyelesaikan masalah. Yang keempat, keuntungannya adalah mempermudah tracing atau pelacakan. Ini kira-kira kasusnya dari klaster mana. Kalau sekarang susah ini. Malang saja menerima rujukan dari berbagai macam kota, sehingga kita susah ini menentukan sumber atau klasternya dari mana. Jadi dengan membangun sistem yang lebih kecil, maka keempat keuntungan ini akan kita dapat. Dengan konsekuensi, setiap rumah sakit harus menilai atau menilai kemampuan diri sendiri. Ini sebagai contoh saja, kita membagi rumah sakit menjadi 3 tipe. Level 1 misalnya, itu ada puskesmas, klinik, atau rumah sakit tipe C atau D. Tipe 2, rumah sakit tipe B atau C, dan tipe 3, rumah sakit tipe A dan B. Apa yang harus dimiliki tipe 1? Tidak banyak, cukup oksigen, low flow, pakai nasal kanul atau masker. Ya. Kemudian, kalaupun bisa men-set up ICU, cukup dengan oksigen dan bubble CPAP. Bubble CPAP yang dibuat sendiri, nanti akan saya tunjukkan caranya bagaimana membuat bubble CPAP sendiri. Kemudian monitornya cukup dengan oximetri. Oximetri yang menampilkan heart rate dan saturasi ini cukup untuk tipe 2 mungkin agak lebih advance. Jadi selain kemampuan tipe 1 juga mungkin punya NIV, punya ventilator, punya X-ray, ya. Kemudian mungkin mempunyai monitor vital sign yang lebih canggih. Ya. Kalau tipe A dan tipe B lebih advance lagi, harus punya lebih lengkap. Punya ventilator, punya extracorporeal life support, misalnya ECMO, CRRT, dan sebagainya. Punya CT scan, X-ray, dan sebagainya. Tapi sebenarnya garda depannya adalah tipe level 1. Karena saya yakin fasilitas kesehatan yang ada sekarang banyak dan mampu untuk melayani ICU atau PICU di level 1 atau 2. Kalau ini bisa kita bangun di satu kota gitu, maka sistem ini akan berjalan dengan baik dan kita tidak akan mengandalkan sistem rumah sakit rujukan yang besar. Ini contohnya misalnya di Jawa Timur ya. Ini katakanlah kita buat 4 klaster misalnya di utara, timur, selatan, barat ya. Jadi nanti rujukannya sistem di situ saja. Misalnya di utara Surabaya dan Sidoarjo dengan kota sekitarnya, selatan Malang dan Blitar misalnya dengan kota sekitarnya. Jadi ini akan membatasi penyebaran penyakit dan juga mempermudah alur rujukan. Selama ini di Jawa Timur masih berpusat pada Surabaya dan Malang. Jadi ini mungkin kita akan sangat kewalahan kalau melayani seluruh Jawa Timur. Mungkin di kota-kota lain juga akan seperti itu. Jadi ini general strateginya kalau kita berhadapan dengan keterbatasan sarana. Jadi kita harus membangun suatu sistem yang lebih kecil. Sekarang masuk ke, kalau kita sudah siap untuk melayani COVID, maka yang dibangun adalah sistem screening dan triase. Ini sistem yang sangat penting untuk membangun sistem critical care. Untuk screening, pertanyaan pertama adalah, kalau pasien datang, itu COVID atau non-COVID? Ini harus kita jawab dulu, karena penanganannya akan berbeda. Untuk menjawab itu, kita membutuhkan alat screening yang punya sensitivitas tinggi dan spesifitas tinggi. Sampai saat ini kita punya form dari Kemenkes ya, untuk membedakan OTG, ODP, PDP, ya, COVID, non-COVID. Ya. Dan saya pikir itu cukup sekali untuk kita gunakan untuk screening. Karena simple, ya, tidak butuh waktu lama, sehingga kita bisa membedakan ini COVID atau non-COVID. Jadi kalau kita amati di form itu, isinya adalah gejala klinisnya, kemudian riwayat kontaknya, dan kalau perlu kita bisa lengkapi dengan laboratorium atau fototoraks misalnya. Kemudian kalau pasiennya kita duga COVID, kalau yang tidak COVID maka kita layani seperti biasa, tapi kalau kita duga COVID, maka kita harus punya ruangan tertentu untuk isolasi pasien. Jadi isolasi pasien tidak hanya untuk rawat inap, di rawat jalan pun harusnya ada isolasi yang terpisah, dan di IGD pun harusnya ada ruangan atau terpisah. Yang kita sarankan adalah ruangan atau gedung yang terpisah dengan gedung yang ada. Ya. Tapi kalaupun tidak ada, maka kita bisa gunakan ruangan yang ada, tapi harus kita khususkan atau kita isolasi untuk pasien-pasien COVID dengan jalur yang berbeda dengan jalur pasien yang reguler.
Jadi ini mutlak, harus ada pemisahan antara pasien COVID dan yang non-COVID. Kalau kita ragu dari form screening ini COVID atau tidak ya, lebih baik kita anggap itu COVID. Jadi misalnya pasien batuk pilek, ya, demam, kemudian tidak jelas kontaknya, lebih baik kita anggap sebagai COVID. Kemudian yang kedua, yang sangat penting, kalau misalnya pasiennya cukup besar, kita beri masker pada pasien agar untuk menghindari penularan ke sekitar. Atau kalau tidak bisa begitu, kita buat di area kita area abu-abu. Jadi area abu-abu itu adalah pasien-pasien yang meragukan. Kita kumpulkan jadi satu, kita kohorting jadi satu ruangan, sehingga dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang memakai APD yang memadai. Jadi kalau kita tidak bisa memisahkan betul ini COVID non COVID, buat saja area abu-abu. Jadi katakanlah di yang saya terapkan di ruang anak di rumah sakit saya. Jadi di ruangan anak ada kamar-kamar tertentu yang khusus untuk pasien yang ada gejala nafas. Jadi semua gejala nafas yang tidak dianggap COVID kita cohorting menjadi satu. Karena untuk menjaga agar jangan ada pasien yang dianggap bukan COVID tapi ternyata COVID ya. Karena kita menyadari bahwa susah sekali di IGD untuk memisahkan betul mana yang COVID atau yang tidak COVID. Jadi strateginya begitu. Jadi pasien harus dipisahkan COVID dan non-COVID. Kalau itu pun susah, maka kita buatkan saja ruangan atau area abu-abu untuk pasien-pasien dengan gejala pernafasan. Tapi yang penting tenaga kesehatannya harus menggunakan APD yang memadai. Ini alur dari CDC. Ya. Kalau kita bekerja di daerah atau kota yang tidak ada transmisi lokal, ya, maka ini mirip sekali dengan alurnya Kemenkes. Jadi kita lihat ada demam atau gejala respirasi. Kalau tidak, ya kita rawat sebagai pasien biasa. Kalau ada, maka kita berikan masker pada pasien, kemudian kita lacak kontaknya. Apakah ada lewat bepergian, ataukah kontak dengan pasien yang COVID, ya. Kalau tidak ada, ya kita anggap pasien reguler. Kalau ada, maka kita isolasi pasien. Isolasi mulai dari IGD atau rawat jalan sampai ke, kalau perlu rawat inap, ya rawat inap juga isolasi. Ini alur kalau kita bekerja di daerah atau kota yang ada transmisi lokal atau yang banyak sekali angka confirm-nya. Maka kalau ada pasien yang demam dan gejala nafas saja, tidak perlu kita tanya kontaknya. Jadi kalau kita lihat di laporan di Kemenkes atau dari gugus tugas COVID, kita lihat kota kita ya, kalau misalnya termasuk transmisi lokal dan confirm-nya banyak, maka nggak usah susah cari kontak. Begitu ada demam dan gejala nafas, langsung aja kita anggap COVID. Itu lebih aman. Ya. Pasien kita berikan masker dan pasien kita isolasi. Ini strategi-strategi untuk penapisan di daerah yang terbatas. Terbatas itu maksudnya kita tidak bisa memeriksa rapid test di awal, tidak bisa memeriksa PCR di awal. Ya. Strateginya seperti ini. Apa yang bisa pasien lakukan? Ya, banyak ya. Bisa pasien menggunakan masker, kemudian membawa tisu, cuci tangan, dan sebagainya. Tapi yang penting adalah yang saya kotak merah. Sebaiknya sebelum ke rumah sakit, pasien menghubungi dulu. Jadi tenaga kesehatan sudah siap. Pasien atas nama, misalnya pasien A, gitu ya, sudah telepon dulu dari rumah. Saya ada keluhan ini, kontaknya ini, gitu ya. Sehingga pada saat masuk rumah sakit, sudah disiapkan tempatnya. Jadi tidak melalui proses yang berkepanjangan. Jadi penting sekali setiap rumah sakit membuka hotline atau telepon yang bisa dihubungi untuk memudahkan pasien menghubungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan kalau misalnya mau periksa atau mau dirawat. Dengan seperti ini akan mempermudah pasien. Jadi tidak perlu lewat IGD, tidak perlu lewat pendaftarannya yang terlalu lama ya. Jadi kalau memang dirasa memang COVID, jadi pasien datang langsung masuk ke ruang COVID. Ini akan mempermudah pasien dan mengamankan seluruh tenaga kesehatan. Apa yang bisa dilakukan oleh healthcare worker atau tenaga kesehatan? Ini syarat utama, harus dilatih dan harus taat terhadap standar precaution. Jadi precaution terhadap precaution standar, precaution terhadap kontak, atau precaution terhadap droplet, ini semua harus dilatih semua tenaga kesehatan dan harus betul-betul mematuhi. Ya.
Kemudian yang kedua, menggunakan APD dengan proper atau dengan sesuai ya. Jadi jangan sampai kita pakai baju coverall tapi nggak pakai masker, atau misalnya pakai masker, pakai head cap tapi nggak pakai gaun ya. Jadi semua harus ditaati. Yang ketiga adalah harus hafal atau familiar dengan cara-cara donning dan doffing. Jadi pemakaian dan pelepasan APD. Karena ini kalau salah cara pemakaian dan pelepasannya, terutama pelepasannya, ini sangat berisiko penularan. Mana dulu yang dilepas ya? Apakah sepatu dulu, kacamata dulu, masker dulu, ini ada urutannya. Kalau ini salah, terbalik-balik, dan prosedurnya tidak kita taati, maka risikonya adalah penularan ke diri kita sendiri dan ke lingkungan. Kemudian memastikan cleaning dan disinfeksi lingkungan ya. Jadi tidak hanya diri kita yang yang aman, tapi lingkungan harus aman. Jadi harus disinfeksi dan di cleaning secara berkala. Dan kalau ada gejala respirasi, jangan sungkan-sungkan untuk minta libur. Jadi jangan maksa masuk ya. Ini APD minimal yang disyaratkan oleh CDC. Sebenarnya cukup face shield atau goggles. Kemudian yang optimal ada N95, jadi memakai masker N95. Kemudian memakai sarung tangan satu pasang yang bersih dan gaun isolasi atau skort. Ini minimal. Kenapa dibolehkan menggunakan APD ini saja? Karena COVID ini sifatnya adalah droplet, ya. Jadi bukan airborne dan bukan kontak. Ya. Berbeda dengan TB itu airborne, ya. Kontak itu seperti Ebola. Ya. Jadi Ebola itu kalau kena kulit dia bisa masuk lewat kulit. Tapi kalau COVID dia droplet. Dia bisa kontak, artinya kontak itu menempel pada kulit. Tapi syaratnya kulit ini harus nempel dulu ke sistem respirasi. Jadi kalau misalnya kita habis pegang benda terkontaminasi, kalau kita pegang saja tidak masalah. Tapi kalau kita kemudian mengusap-usap wajah, mengusap hidung, ini bermasalah. Sehingga sebenarnya dengan face shield atau goggles N95, kemudian sarung tangan satu pasang saja dan gaun itu sebenarnya sudah cukup kalau Anda bekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terbatas. Bahkan yang masih acceptable memakai face mask atau masker yang surgical mask itu juga masih dianggap acceptable, ya. Walaupun tidak ideal tapi acceptable. Kalau perlu dilapis 2. Gitu. Kalau Indonesia mensyaratkan lengkap, ya. Ini lebih bagus ya. Ini untuk keamanan. Ya. Jadi kita harus pakai coverall, pakai N95, kemudian masker bedah untuk melapisi, ya, face shield atau goggle, kemudian penutup sepatu, sarung tangan bedah bahkan sampai 2 lapis. Ini memang mengamankan. Tapi kendalanya begitu. Kita sampai saat ini seringkali kehabisan coverall, terutama N95. Ini sulit sekali dicari. Sehingga kita harus pandai-pandai untuk mengatur ketersediaan APD ini. Ini ada sebuah jurnal dari anestesi untuk tenaga kesehatan yang berisiko atau melakukan tindakan-tindakan yang berisiko aerosol. Seperti intubasi, suction, ya, itu berisiko aerosol. Aerosol itu artinya virus yang ada di pasien bisa menyebar ke sekelilingnya. Kita lihat dulu apakah akan melakukan prosedur aerosol. Ya. Kalau tidak, ya cukup dengan APD yang tidak terlalu masker, kemudian gaun dan sarung tangan sudah cukup. Karena ini bisa mencegah droplet dan kontak. Ya. Tidak perlu goggles, tidak perlu head cap. Ya. Tapi kalau kita akan berada di lingkungan yang melakukan prosedur aerosol, ya, terutama intubasi, ya, suction, ya, kemudian oksigen high flow, ya, itu kita harus memakai APD yang lebih lengkap. Jadi ada head cap, tadi seperti saya bilang, head cap, face shield atau goggles, kemudian masker, kalau bisa N95, sarung tangan, dan gaun. Kalau kita yang melakukan, nah ini harus lebih lengkap lagi. Jadi kita harus pakai coverall. Jadi kalau kita sebagai operatornya yang mau melakukan, kita yang menggunakan coverall karena harus lebih tertutup ya. Jadi tambahannya kita lihat di gambar C atau D itu lebih tertutup ya, wajah ya. Jadi hampir tidak ada celah di wajah
ditambah juga sarung tangan yang double. Jadi lebih lengkap kalau kita operatornya. Jadi artinya tidak semua yang bekerja di rumah sakit harus menggunakan coverall karena nanti akan menghabiskan APD. Ya. Jadi jangan sampai misalnya bekerja di ruangan biasa yang tidak merawat pasien COVID tapi pakai coverall, ini menghabis-habiskan APD. Kemudian bagaimana kita men-set up emergency room atau IGD? Kita bisa gunakan ruangan yang ada, ya. Tidak harus selalu yang advance seperti yang gambar kanan atas. Ini yang memang IGD yang sudah disiapkan. Kita bisa menggunakan seperti gambar kiri dan bawah tengah. Kiri itu kalau tidak salah gambar dari Italia. Ya. Italia sendiri sudah kewalahan, ya. Rumah sakitnya tidak cukup, maka menggunakan gedung apapun untuk sebagai IGD. Itu juga yang bawah ini di salah satu kota di Eropa juga seperti itu. Jadi tidak usah dibayangkan bahwa IGD-nya harus advance, ya. Pokoknya di ruangan yang bisa diisolasi, kita bisa menggunakan ruangan itu untuk triase dan IGD. Apa yang kita lakukan? Kalau kita menjadi dokter triase atau menjadi dokter yang bertanggung jawab di IGD, maka setelah pasien dianggap COVID dari screening, ya, masuk ke IGD, kita harus lakukan triase. Cara triase macam-macam, ya, banyak sekali. Ini yang saya tampilkan adalah yang mudah, ya, dengan Pediatric Assessment Triangle atau PAT. Kita cukup melihat 3 hal, behavior atau tampilan pasien, breathing effort atau usaha nafas pasien, dan body color atau warna kulit. Kita cukup melihat saja, tidak usah pegang pasien, tidak usah menggunakan stetoskop, ya. Kita lihat tonus pasien bagaimana, tampak letargis atau tidak, interaksinya bagaimana, kekuatan menangisnya, kekuatan bicaranya bagaimana, ya. Usaha nafasnya kita lihat, adakah nafas cuping hidung, ya. Adakah retraksi dinding dada, kemudian kesan laju nafasnya bagaimana, cepat atau lambat, ya. Kita lihat warna kulitnya, pucat atau mottled atau cyanosis, ya. Kalau tidak ada masalah di sini, mungkin pasien tidak gawat, jadi cukup kita masukkan ke green zone atau mungkin bisa pulang, ya. Green zone atau mungkin ada menggunakan istilah P3, ya, di IGD-nya. Kalau ada satu kelainan saja, ada breathing effort-nya bermasalah, misalnya pasiennya sadar, kulitnya masih normal, tapi ada nasal flare, ada retraksi, mungkin cukup di yellow zone atau P2. Kalau lebih dari 2 aspek yang bermasalah, lebih baik kita masukkan ke red zone atau P1. Jadi ini sistem pembagian yang mudah dan cepat, gitu, untuk memisahkan pasien P1, P2, P3, atau green, yellow, atau red zone. Kemudian langkah berikutnya, kalau kita sudah bisa memilah pasien, maka terutama di pasien-pasien di red zone atau yellow zone, P1 atau P2, kita harus cek ABCDE atau primary assessment. Kita lihat A. Apa yang kita lihat terutama adalah suara nafas. Ada stridor yang menandakan sumbatan jalan nafas atas, atau gargling, atau ada lendir, ya, atau snoring, mengorok, mungkin pasien tidak sadar dan ada lidahnya jatuh atau ada benda asing, ya. Kita simpulkan, ini paten atau tidak paten, maintainable atau tidak maintainable. Intervensinya apa? Kalau tidak paten atau tidak maintainable, kita harus lakukan airway maneuver, kayak tilt, chin lift, ya. Kita mungkin perlu pasang airway device, nasopharyngeal airway, oropharyngeal airway, kalau perlu suction, ya. Tapi apa yang menjadi perhatian, semua tindakan itu adalah AGP atau aerosol generating procedure. Jadi harus hati-hati. Hati-hatinya berupa apa? Sebaiknya dilakukan di ruangan tekanan negatif. Kalau ada. Ya. Kalau nggak ada, nggak masalah. Gitu. Asal pasiennya kalau bisa diisolasi satu ruangan. Jadi jangan tindakan AGP ini dilakukan di ruangan yang terbuka dan dengan banyak pasien. Sebaiknya pasien diisolasi di satu ruangan tertentu, walaupun tidak tekanan negatif. Yang berikutnya, syaratnya adalah petugas harus menggunakan level 3. Jadi yang paling lengkap. APD yang paling lengkap. Dan setelah itu jangan lupa dekontaminasi ruangan, disinfeksi, disemprot, didekontaminasi. Kenapa? Karena tindakan aerosol, maka kita harus curiga bahwa virusnya akan menempel di dinding, di atap dan sebagainya. Ini bisa berisiko kontaminasi dan penularan. Kemudian kita evaluasi B, apa yang kita lihat? WOB atau work of breathing-nya. Punya 30 menit lagi ya, Dok? Ya, baik. Ada retraksi atau tidak, kita hitung RR-nya, ya. Kita harus pasang monitor, ya, kalau bisa. Kalau ada monitor, RR-nya berapa, saturasinya berapa. Dan kalau perlu, kita menggunakan stetoskop untuk menilai breath sound-nya, atau suara nafasnya. Tapi seringkali susah. Kalau kita sudah pakai APD lengkap, kita nggak dengar, ya, karena
stetoskopnya tertutup oleh cap-nya coverall, dan juga seringkali juga akan kita berusaha untuk menjaga jarak dengan pasien. Jadi kalau tidak perlu sekali, tidak usah mendengarkan dengan stetoskop. Cukup dengan kita lihat work of breathing-nya, RR-nya berapa, saturasi berapa. Kita akan identifikasi ini suatu distress nafas atau gagal nafas. Intervensinya cukup sederhana, bisa nasal oksigen atau masker oksigen. Terutama pada tipe L, ini sudah sangat berespon dengan oksigen nasal atau oksigen masker. Kalau pasien kita curiga tipe H, ya, jadi misalnya ada retraksi dada yang cukup hebat, ya, kemudian nafas cuping hidungnya cukup hebat, ya. Ini memang sebaiknya menggunakan oksigen dengan pressure, bisa dengan back valve mask, dengan bagging, ya, atau kalau ada dengan CPAP atau NIV. Sama juga yang perlu diperhatikan ini adalah AGP atau aerosol generating procedure. Yang ketiga adalah C, walaupun jarang ya pada anak, tapi tetap dimungkinkan adanya gangguan sirkulasi atau shock. Yang kita lihat di C adalah heart rate-nya berapa, kemudian nadi perifernya kuat atau tidak, kemudian nadi sentralnya kita raba, blood pressure-nya berapa, CRT-nya berapa, temperatur kulitnya berapa, temperatur kulitnya bagaimana, dingin atau hangat, ya, sehingga kita bisa simpulkan apakah ini shock compensated atau shock hipotensif. Intervensinya adalah pemasangan akses vaskuler, bisa intravena, bisa intraosius, kemudian terapi cairan dan vasoaktif. Apa yang menjadi kekhususan di COVID? Kekhususannya adalah jenis shocknya kemungkinan adalah mirip dengan septic shock. Diperberat adanya miokarditis, ya. Beberapa pasien, terutama dewasa, ada gambaran miokarditis atau gangguan miokardium, ditandai oleh troponinnya meningkat, CPK CKMB-nya meningkat. Ya. Dan ada satu lagi, bahwa problemnya tidak hanya di kardiovaskular dan paru. Pengangkutan oksigen oleh karena masalah HB juga bermasalah, gitu. Jadi tidak cukup dengan terapi shock yang seperti yang biasanya, tidak cukup dengan terapi cairan, tidak cukup dengan terapi vasoaktif, ya, karena ada faktor gangguan pengangkutan oksigen. Kemudian yang berikutnya D dan E, ya, seperti biasa untuk D kita cek kesadaran dengan AFQ, pupil, glukos, blood glucose-nya berapa, ya. Kita bedakan nih suatu intrakranial atau ekstrakranial, ya. Kemudian kita tangani. Kemudian E juga begitu, kita cek suhunya, kita tujuannya untuk mencari sumber infeksi, dan kita bisa tata laksana dengan antipiretik atau antibiotik kalau kita curiga sepsis. Kenapa antibiotik perlu diberikan? COVID kan virus, gitu. Banyak guideline yang tetap menganjurkan antibiotik karena kita tidak tahu pasti apakah pneumonia yang terjadi ini memang atau sepsis terjadi karena virusnya atau komorbid. Jadi tetap disarankan dengan antibiotik spektrum luas. Itu adalah langkah pertama. Setelah kita mengetahui masalahnya di mana, ini respiratory distress atau failure atau shock, maka kita melangkah ke manajemen klinisnya. Pertama adalah RW. Ya. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa ini penanganan RW adalah beresiko AGP atau aerosol generating procedure, sebaiknya dilakukan di ruangan tekanan negatif. Kalau tidak ada, paling tidak tenaga kesehatan menggunakan APD level 3. Atau pasiennya diletakkan di ruang sendiri. Setelah itu dilakukan dekontaminasi ruangan. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu jadi perhatian, kalau kita menggunakan BVM atau back valve mask untuk melakukan bagging pada pasien, sebaiknya diberikan atau dipasangi HME atau filter untuk virus atau bakteri. Ini penting untuk menjaga atau mencegah aerosol. Yang keempat, untuk intubasi, persiapannya harus lebih siap lagi. Persiapan untuk alatnya, persiapan skenario kalau gagal, ya. Kemudian tenaga kesehatan menggunakan proteksi yang tambahan lagi, nanti kita bahas di slide berikutnya. Dan sangat disarankan menggunakan muscle relaksan. Jadi kalau selama ini bisa intubasi tanpa muscle relaksan, kalau untuk yang COVID sebaiknya muscle relaksan. Kenapa? Pertama, untuk mempercepat proses intubasi. Yang kedua, mencegah batuk pada pasien. Kalau batuk ini menyebabkan aerosol, jadi sebaiknya selain sedasi, kita juga harus berikan muscle relaksan. Jadi pasien betul-betul paralisis pada saat kita intubasi. Dan kemudian di luar ada kasus sebaiknya tenaga kesehatan yang mampu melakukan intubasi harus latihan reguler dan simulasi pada manekin. Jadi menggunakan coverall, ya, menggunakan
Google, menggunakan face shield, itu harus latihan terus dengan manekin kalau pasti tidak ada pasien. Jadi berjaga-jaga kalau nanti ada pasien, karena ada kesulitan yang bertambah kalau kita menggunakan APD yang lengkap. Ini penelitian di Israel, di IGD, jadi simulasi dengan manekin gitu, manekin yang bisa batuk ya. Jadi walaupun seluruh tenaga kesehatan menggunakan APD yang lengkap, ya, overall yang tertutup, ternyata masih ada celah penempelan kontaminasi droplet pada pada tenaga kesehatan, terutama di daerah leher dan telinga. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau kita menggunakan APD, kita harus yakin betul bahwa daerah telinga dan leher juga ikut tertutup, ya, karena ternyata ditemukan dropletnya itu menempel di daerah situ. Tidak berbahaya, asal kita tidak menyentuh leher dan menyentuh wajah gitu. Karena kalau setelah kita mandi ini akan hilang ya, jadi tidak masalah. Asal itu tadi prosedur pelepasan dan pemakaian APD-nya harus dipatuhi, dan setelah melakukan prosedur, setelah lepas APD harus segera mandi. Ini saya bilang tadi, bagaimana men-setup BVM atau back valve mask untuk melakukan ventilasi tekanan positif pada pasien yang COVID. Jadi ini kita lihat yang gambar sebelah kiri, ada bagging, kemudian biasanya langsung kita sambung ke sungkup. Ini sebelum dilakukan sungkup, maka kita pasang viral filter, ya. Jadi atau HME. Jadi kalau rumah sakitnya ada ventilator, biasanya punya nih HME ini. Nah, ini kita pasang di antara back valve dan maskernya, sungkupnya. Atau misalnya pasien sudah terintubasi, maka settingnya yang gambar kanan atas, ETT-nya disambung dengan close suction, ya. Jadi jangan pakai suction yang buka tutup, ya. Jadi mau suction dibuka dulu sirkuitnya, kemudian suction. Jadi sebaiknya tidak, harus pakai close suction. Kemudian close suction sebelum sambung ke sirkuit ventilator atau ke BVM dipasangi HME dulu. Ini untuk mengamankan atau mencegah aerosol. Kemudian teknik untuk BVM atau ventilasinya sebaiknya menggunakan 2 orang. Jadi 1 orang memegang sungkup dengan 2 tangan, 1 orang melakukan ventilasi. Jadi walaupun kita sudah terbiasa dengan 1 penolong, sebaiknya tetap dengan 2 penolong. Karena ini kalau bocor, maka meningkatkan risiko aerosol. Kemudian berikutnya kalau kita melakukan intubasi. Ya, ini tadi yang saya bilang ada tambahan pengaman. Ya. Jadi kita bisa menggunakan box seperti gambar sebelah kiri itu, ada box bukan kaca, akrilik ya, yang tembus pandang. Jadi kalau pasien kalaupun ada aerosol, dia menempel di box, tidak sampai ke tenaga kesehatan. Atau misalnya kesulitan dengan box karena rigid ya, karena agak sulit manuvernya, kita bisa pakai yang kanan bawah ya, bisa modifikasi dengan plastik ya, kita pakai PVC ya, selang PVC, kita pakai plastik. Atau yang ideal yang kanan atas ya, jadi ada double kayak cap yang lebih lebar itu untuk kepala dari operator. Kemudian yang juga penting, mungkin mohon maaf ini kecil-kecil tulisannya, tapi saya ingin sampaikan poinnya saja, bahwa intubasi pada era COVID ini memang butuh persiapan yang lebih matang. Pertama, yang kolom pertama ini APD-nya harus lengkap dulu. Jadi harus pakai APD dulu, baru kita persiapkan intubasi. Jadi, jangan sampai kita buru-buru intubasi, kemudian kita lupa APD-nya ya. Yang kedua, semua alat dan obat harus kita siapkan. Obatnya harus kita hitung dulu. Jadi jangan sampai kita sudah di depan pasien baru hitung obat. Jadi kalau bisa sebelum masuk ke ruangan intubasi, kita sudah hitung dulu. Oh ini nanti obatnya ini dosisnya berapa, ETT-nya nomor berapa, kedalamannya berapa, gitu ya. Kemudian kita pakai kit checklist ya, ada apa tidak ya. Kemudian obat-obatnya sudah kita siapkan di spek. Jadi kita sudah siapkan. Nanti akan masuk sekian cc, yang obat ini sekian cc, jam keberapa harus sudah siap dulu. Jadi pada saat di depan pasien sudah harus siap. Jadi tidak menghitung-hitung lagi. Gitu. Kemudian yang persiapan juga adalah persiapan kalau ada kesulitan. Kalau ada kesulitan intubasi. Sehingga kita harus punya skenario-nya. Kalau sulit bagaimana? Jadi rencana A kita harus lakukan RSI atau Rapid Sequence Intubation. Jadi sedasi, kemudian masker relaksan ya. Kalau gagal kita pakai plan B dan C.
Jadi kalau kita gagal intubasi ya sudah, tidak usah intubasi, tapi kita ventilasi dulu, ya. Karena pasien sebenarnya butuh ventilasinya, bukan butuh intubasinya. Kalau pasien pneumonia kan bukan intubasinya yang masalah, tapi kan ventilasinya. Atau kita bisa gunakan supraglottic airway. Jadi LMA itu kita bisa gunakan kalau misalnya intubasi kita gagal. Plan D berikutnya, maka kita harus siap untuk front of neck airway. Jadi kita bisa lakukan krikotirotomi. Ini harus kita siapkan skenarionya. Semua alatnya sudah harus kita siapkan, mulai dari alat intubasinya, alat LMA-nya, dan juga alat-alat untuk krikotirotomi. Kalau itu semua sudah siap, baru kita lakukan intubasi. Kemudian setelah itu penanganan pasca intubasi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah persiapannya harus betul-betul matang. Jadi jangan sampai sudah di depan pasien, kemudian ada yang kelupaan. Ini akan menimbulkan chaos gitu ya. Ini pada kasus yang tidak bisa ditubasi dan tidak bisa diventilasi. Jadi ditubasi nggak bisa, diventilasi juga dadanya nggak ngembang. Ini yang susah. Kalau seperti ini memang harus butuh konsultasi ke THT ya, karena butuh tracheostomi ya, atau butuh krikotirotomi yang surgical. Atau kita bisa juga menggunakan needle krikotirotomi. Ini tidak banyak kita bahas. Kalau nanti dibahas, mungkin kita butuh sesi khusus untuk penanganan RW pada COVID. Tapi prinsipnya kita harus siap-siap dengan segala kemungkinan. Itu tadi penanganan RW. Selanjutnya penanganan parunya sendiri. Kita harus, kalau kita mendapatkan pasien COVID, kita harus kenali dulu, ini masalahnya di mana. Di ventilasinya, artinya parunya, di perfusinya, artinya masalah vaskulernya, atau masalah di HB-nya, masalah pengangkutan oksigennya. Kalau kita menemui pasien dengan tipe L, ya, di prinsipnya tadi tipe L itu parunya kira-kira masih baik, ya, maka sebenarnya cukup dengan pemberian oksigen yang high oksigen, jadi masker, ya, itu sudah cukup sebenarnya. Kita berikan cairan maintenance yang cukup, ya, kemudian kita jaga level HB-nya. Tapi kalau yang tipe H, maka memang butuh ventilasi positif. Ya. Jadi kita butuh NIV, butuh CPAP, atau butuh ventilator. Jadi penting sekali membedakan ini masalahnya di mana. Ini alat-alatnya, low flow, high flow, kalau pasiennya distressnya ringan, ya. Kemudian parunya kira-kira tidak terlalu bermasalah. Ya. Kalau parunya bermasalah atau distressnya memberat, maka kita beralih ke kanan, ke high flow nasal cannula atau NIV, atau CPAP. Makin berat lagi, penyakit kritis, kompleksnya makin jelek, ARDS yang tipe H, ya, butuh pressure, maka kita mutlak membutuhkan ventilasi mekanik. Ini untuk membagi derajat keparahan ya, untuk ARDS. Ini mungkin yang bekerja di rumah sakit yang advance, dengan ICU yang advance, yang bisa menggunakan, bisa memeriksa blood gas, ya, atau analisis gas darah, mungkin bisa menggunakan ini. Ya. Misalnya pasien dengan CPAP atau BiPAP, ya, kalau misalnya untuk mencapai saturasi 88-97% saja harus butuh fraksi oksigen 40%, maka kita curiga bahwa ini menuju ke ARDS. Atau misalnya pasiennya pakai oksigen masker atau nasal kanul, tapi untuk mencapai 88 atau 97 membutuhkan flow yang tinggi. Flow tinggi itu bisa dilihat kalau 1 tahun ya 2 liter per menit, ya, 1,5 tahun 4 liter per menit. Ya. Artinya kalau untuk saturasi segitu saja butuh flow tinggi, nah ini hati-hati, ini mengarah ke ARDS. Atau kalau pasien misalnya menggunakan ventilator, kita bisa hitung oxygenation index. Ya. Mungkin tidak terlalu kita bahas, nanti kita bahas kalau memang ada pertanyaan. Kalau pasiennya kita bisa menghitung berapa mean airway pressure, kita bisa menghitung PO2-nya berapa, kita bisa menghitung fraksi O2-nya berapa. Memang kita sarankan menggunakan kriteria PRDS ini. Ini memang untuk rumah sakit yang lengkap gitu. Ini bisa membedakan ini mild ARDS atau moderate atau severe. Bagaimana kalau rumah sakit atau vaskes yang tidak punya alat AGD, tidak bisa menghitung fraksi, ya. Kemudian tidak bisa menghitung mean airway pressure, maka kita bisa menggunakan EWS atau PEWS yang selama ini kita gunakan di ruangan. Tapi kita modifikasi. Kita misalnya bagi hijau, kuning, dan merah. Kalau pasiennya aktif, ya kira-kira hijau, nggak ada masalah. Pasiennya irritable, gelisah, ya mungkin kuning. Pasiennya letargis, penurunan kesadaran, ya merah.
breathing juga begitu. Kalau RR-nya meningkat, ada retraksi, mungkin moderate. Kalau retraksinya memberat, RR-nya lebih meningkat lagi, berarti severe. Itu juga sirkulasi. Jadi ini bisa kita gunakan untuk membedakan, untuk mengklasifikasikan pasien ini hijau, kuning, atau merah. Atau bisa juga menggunakan kriteria WHO. Ya. Kalau pasien hijau berarti cuma demam, batuk, ya, nggak ada distress nafas, itu hijau. Kalau ada demam, batuk, ada kesulitan nafas atau nafasnya cepat, ini pneumonia. Tapi kalau ditambah lagi SpO2-nya turun, ada cyanosis, penurunan kesadaran, ini severe pneumonia. Kepentingannya apa? Kita membagi hijau, kuning, dan merah. Kepentingannya untuk tata laksana. Jadi pasien yang hijau dan kuning masih dimungkinkan menggunakan non-invasive ventilation atau oksigen low flow atau high flow. Jadi tidak perlu ventilator. Mana yang perlu ventilator adalah yang kriteria yang merah, yang severe. Artinya apa? Sebenarnya rumah sakit yang bukan rujukan, puskesmas ataupun klinik, itu bisa saja menolong pasien yang mild distress, jadi yang hijau dan kuning. Ini tidak perlu kita rujuk. Ya. Yang kita rujuk mana? Yang merah saja, sehingga tidak membebani rumah sakit rujukan. Jadi dengan alat yang ada, sebenarnya kita masih bisa di puskesmas atau klinik atau rumah sakit yang perifer merawat pasien yang kriteria hijau atau kuning. Ya. Jadi memang kita harus membagi pelayanan, jangan semua dibebankan ke rumah sakit rujukan. Kita bahas satu-satu, high flow nasal dan CPAP. Ya. Kalau high flow nasal itu prinsipnya adalah ada aliran tinggi. Ya. Aliran tinggi ini bisa memproduksi PIP. PIP itu adalah tekanan positif akhir ekspirasi. PIP ini kita butuhkan untuk mencegah paru itu kolaps. Jadi high flow nasal itu bisa memberikan PIP, cuma sayangnya itu dia fluktuatif ya, bisa naik turun ya, tergantung ada bocor atau tidak, tergantung flow-nya berapa. Beda dengan CPAP. CPAP itu tekanan positif air ekspresinya akan stabil. Kalau high flow nasal, keuntungannya dia cuma butuh nasal kanul. Kalau CPAP butuh nasal kanul atau ada alternatif lain, bisa pakai orofacial mask, full face mask, atau helmet. Segi kenyamanan lebih enak high flow nasal. Kemudian kalau masalah cedera mukosa, lebih rendah high flow nasal. Ya. Tapi untuk kasus-kasus pneumonia lebih efektif yang CPAP. Jadi ini keuntungan dan kerugian. Tapi dari segi penggunaan pasien-pasien yang stres nafas, kita bisa gunakan kedua-duanya, high flow nasal atau CPAP. Ya. Ini contoh high flow nasal. Ya. Jadi ada sumber oksigen, kemudian ada blender atau pengatur dicampur dengan udara bebas, sehingga kita bisa atur berapa oksigennya, 25%, 30%. Dan yang penting ada pelembab, ya. Jadi humidifier, jadi udara yang dari oksigen tadi dilembabkan dan dihangatkan, sehingga pada saat masuk ke hidung pasien, walaupun oksigennya flow-nya tinggi, itu masih nyaman pasien. Jadi kalau kenapa nasal kanul yang kita pakai sekarang, yang oksigen dari dinding itu atau dari tabung tidak bisa memakai high flow, jadi kita batasi 4 liter, karena memang tidak dilembabkan dan tidak dihangatkan. Jadi kita batasi 4 liter. Tapi kalau sistem yang high flow nasal, ini ada sistem pelembabnya dan sistem penghangatnya, maka kita bisa gunakan lebih dari 4 liter. Cara settingnya mudah ya. Jadi kita pasang nasal kanulnya, kemudian kita hidupkan humidifier-nya atau penghangatnya, kemudian kita atur flow-nya atau alirannya. Kalau bayi itu sekitar 2 liter per kilo per menit, kalau anak 1 liter per kilo per menit. Jadi artinya misalnya anak 1 tahun 10 kilo, kita bisa berikan 10 liter per menit high flow-nya. Waktunya 15 menit lagi ya, Dok? Ya. Jadi dan kita pantau saturasi oksigennya. Ini yang CPAP ya. CPAP itu prinsipnya ada aliran dari oksigen, kemudian masuk ke nasal ke pasien, ke hidung pasien, kemudian ekspirasinya kita masukkan ke bubble atau ke suatu wadah yang berisi air. Jadi wadah ini yang menentukan nanti ada yang membuat ada tekanan positif di akhir ekspirasi. Jadi, sehingga paru itu tidak akan kolaps ya. Karena ada tekanan positif pada saat akhir ekspirasi. Ini saya bilang tadi kita bisa buat sendiri CPAP. Tidak harus beli alatnya. Caranya bagaimana? Jadi ini perlu diperhatikan betul kalau misalnya kita bekerja di puskesmas atau klinik yang tidak punya alat CPAP.
kita bisa menggunakan nasal prong, nasal kanul itu. Kemudian kita gunting ya, kita lihat ya, yang gambar sebelah kiri itu kita gunting. Setelah terbagi dua begitu, yang selang yang lepas tadi, ini yang kita masukkan ke botol. Kemudian kita pasang, jadi kita pasang seperti biasa, kita pasang oksigen, kemudian masuk ke hidung pasien. Selang yang lepas tadi kita masukkan ke botol. Bagaimana cara mengaturnya? Berapa pip yang kita butuhkan? Katakanlah kita mau pasang pip atau PEP 5, ya, tekanan positifnya 5. Maka tinggal masukkan selangnya itu 5 cm di bawah permukaan air. Itu sudah sama dengan pip 5. Kita mau naikkan 7, ya kita masukkan lagi 6 cm. Ini mudah sekali. Dan ternyata dari penelitian, alat yang sederhana ini sangat membantu untuk menurunkan kegagalan terapi. Jadi ini diteliti di Bangladesh, ternyata bisa mencegah, jadi pasien yang sesak ringan, kemudian kita gunakan bubble CPAP yang kita buat sendiri, ternyata sangat efektif untuk mencegah pasien masuk ke kondisi yang lebih berat. Jadi ini bisa dicobakan dan saya pikir harus dicobakan di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terbatas. Ini panduan kalau kita bekerja di ICU yang advance, punya ventilator. Ya. Rekomendasinya adalah kita intubasi dengan ETT yang pakai cuff, ya. Kemudian tidal volume-nya kita batasi 5-7 cc per kilo, ya. Kemudian driving pressure-nya di bawah 15, PIP-nya harus kita mulai dari tinggi, terutama yang tipe H, ya. Kita mulai dengan PIP 10, kemudian PIP latunya kita batasi. Tujuan terapinya, saturasi 92-97% sudah cukup, tidak harus 100%. Pada tipe H yang parah, ARDS, cukup dan 88%. Kemudian pH-nya boleh asidosis, tapi harus di atas 7,2, dan fraksinya harus di bawah 60%. Mungkin saya agak cepat saja, karena mungkin kalau ada rekan saudara sekalian yang bekerja di ICU yang advance, nanti bisa menanyakan ini di sesi tanya-jawab. Kemudian pertimbangkan muscle paralysis, ya, muscle relaksan selama perawatan, selama 1 atau 2 hari, untuk mencegah nafas spontan. Ya. Pertimbangkan posisi tengkurap pada pasien ARDS, dan titrasi PEP atau PIP sesuai dengan oksigenasi dan hemodinamik. Jadi ini tujuan prone position atau posisi tengkurap. Kita lihat yang gambar A dan C. Itu kalau gambar A, itu dia posisi telentang, maka bagian belakang dari paru itu putih semua, ya, karena tidak terbuka. Begitu kita tengkurapkan, maka akan terdistribusi. Jadi darah yang tadinya putih tidak mengembang, maka bisa mengembang. Ini tujuannya prone position seperti itu. Itu tadi semua terapi atau tata laksana di bidang paru. Ini yang terakhir adalah tata laksana di bidang kardiovaskuler, kalau ada masalah. Ini mungkin kita cepat saja untuk gejala shock, mungkin sudah tahu, sudah paham, ya. Jadi cirinya kulitnya pucat, motot, dingin, ya, CRT lebih dari 2 detik, nadinya lemah, ya, tahikardi, kemudian hipotensi dan sebagainya. Ini tanda-tanda shock. Mirip saja dengan tanda-tanda shock yang seperti biasa, tidak ada yang khusus untuk tanda-tanda shocknya. Yang perlu kita perhatikan adalah akses vaskuler. Kalau kita menemukan pasien COVID dengan shock, maka saya yakin bahwa akan sulit sekali kita pasang infus perifer. Jadi pilihan berikutnya adalah intraosius. Jadi kalau 2 kali gagal intravena atau 90 detik gagal memasang intravena, maka sebaiknya kita pasang intraosius. Intraosius bisa pakai jarum nomor 16 atau 18G, atau kalau punya jarum khusus kita pakai jarum khusus, atau kalau kita punya IO gun, ya, seperti yang digambar itu lebih efektif lagi. Kemudian bagaimana dengan terapi cairannya? Kalau kita bekerja di rumah sakit yang ada ICU dengan monitor yang adequate, monitor yang optimal, yang bagus, ya, kita bisa bolus cairan 10 cc sampai 20 cc per kilo setiap bolus. Jadi setiap bolus, ini maaf, ini saya kurang ngetiknya. Jadi 10 sampai 20 cc per kilo per bolus. Sampai berapa? Sampai 40 sampai 60 cc per kilo. Ya. Jadi targetnya kita, jadi setiap bolus 10 sampai 20 cc per kilo, sampai tercapai therapeutic goal-nya, sampai tujuan terapinya tercapai. Atau sampai muncul tanda-tanda fluid overload.
muncul bronki, muncul hepatomegali, maka kita harus stop. Tapi kalau kita bekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tidak punya ICU, kalau pasiennya shock tapi tidak hipotensi, maka disarankan maintenance fluid saja, tidak perlu bolus. Jadi cairan maintenance saja, kemudian segera dirujuk. Jadi tidak perlu bolus. Tapi kalau ada hipotensi, maka sama 10 cc sampai 20 cc per kilo per bolus, tapi maksimal hanya sampai 40 cc per kilo. Jadi ini kita batasi memang kalau vaskes yang tidak ada ICU, karena tujuannya harus segera merujuk. Caranya apa? Kristaloid atau balance kristaloid. Jadi balance kristaloid itu ada ringer asetat malat dan sebagainya. Mungkin tidak terlalu familiar, tapi mungkin kita harus sudah mulai menggunakan itu. Kemudian untuk obat-obatan vasoaktif, kapan dimulai? Kalau setelah pemberian 40-60 cc per kilo, itu masih shock. Atau pada saat pemberian sudah mulai muncul tanda overload, maka kita harus segera switch terapi ke vasoaktif. Yang direkomendasikan adalah epinefrin atau norepinefrin daripada dopamin. Dan saya pikir itu obatnya selalu ada di pusat kesehatan, di vaskes manapun. Kalau dengan epinefrin dan norepinefrin tidak membaik shocknya, dan ada bukti disfungsi miokard, maka bisa ditambahkan dobutamin atau milrinone. Sebaiknya memang pakai CVC, tapi kalaupun tidak ada, IV perifer ataupun IO dengan dosis rendah itu cukup memadai. Ini dosisnya nanti mungkin bisa dibaca sendiri di slide-nya kalau dibagikan. Apa tujuan terapinya? Pertama, heart rate-nya harus normal sesuai usia. Kemudian MAP normal ya, mencapai P5-50. Bagaimana cara menghitungnya? MAP seorang anak itu yang %5 adalah usia kali 1,5 ditambah 40. Jadi misalnya anak usia 10 tahun, maka MAP-nya adalah 10 kali 1,5 atau 15 tambah 40, jadi 55. Jadi tujuan kita minimal adalah mencapai MAP 55 pada anak 10 tahun. Kalau mau mencapai persentil 50, yang lebih ideal lagi, ya kita rumusnya kita tambahkan 55. Kemudian perfusinya baik, ditandai CRT-nya kurang dari 2 detik, ekstremitasnya hangat. Kalau kita pasang CVC di jugular, kita bisa hitung saturasi vena jugularnya, bisa 70%. Kalau kita memakai alat-alat pemantauan hemodinamik yang bisa mengukur cardiac output, kita bisa mengukur stroke index, cardiac index, dan SVRI. Kalau kita punya USG, USCOM, dan sebagainya, kita bisa ukur itu. Tapi kalau kita tidak punya alat yang advance, kita cukup melihat dari heart rate dan MAP-nya, sama perfusinya. Ini yang dua slide terakhir tentang apa yang perlu menjadi perhatian khusus adalah balance cairan yang kalau bisa zero, mendekati zero atau nol. Tidak balance defisit, juga tidak balance positif. Kenapa? Kalau hipovolemia, maka akan memperparah perfusi ke pulmonal. Mohon maaf, saya harus menyalakan ini dulu. Oke. Kalau hipervolemia, maka akan membebani jantung yang sudah bermasalah. Jadi jantung kardiomiopati akan bermasalah kalau kita hipervolemia. Begitu juga akan menyebabkan hemodilusi. Jadi HB-nya yang bermasalah, kalau kita menggunakan cairan terlalu banyak, maka secara relatif HB itu akan lebih rendah karena hemodilusi. Jadi sebaiknya fluid balance-nya mendekati 0. Kemudian, kenapa membutuhkan balance kristaloid? Karena RL atau ringer laktat dalam dosis besar ini akan menyebabkan alkalosis metabolik. Kenapa alkalosis metabolik bermasalah? Karena kondisi alkalosis metabolik akan menyebabkan pelepasan oksigen ke jaringan, jadi oksigen yang diangkut oleh hemoglobin tadi, kalau kondisinya alkalosis, maka akan lebih sulit dilepaskan ke jaringan. Jadi jaringan yang hipoksia makin hipoksia kalau kondisinya alkalosis. Sebaliknya, kalau normal salin atau NaCl 0,9%, kalau dosis besar, ini akan menyebabkan asidosis metabolik. Jadi lebih menambah asidosis pada kondisi shock. Jadi sebaiknya pakai kristaloid. Ataupun kalau adanya RL atau normal salin, jangan menggunakan jumlah yang terlalu besar. Jadi cukup 20 cc per kilo atau sampai 40 cc per kilo. Kalau ada tanda-tanda kardiomiopati atau ischemic miokard,
sebaiknya menggunakan vasoaktif yang oksigen konsumsinya rendah. Jadi hati-hati dengan penggunaan epinefrin, dopamin itu konsumsi oksigennya tinggi, jadi memacu jantungnya terlalu hebat, termasuk dobutamine. Jadi yang kita pilih sebaiknya yang phosphodiesterase inhibitor atau milrinone. Itu kalau ada, kalau nggak ada ya terpaksa kita menggunakan epinefrin atau norepinefrin atau dobutamine. Ini yang akan menjadi pertanyaan, apakah kortikosteroid di awal itu lebih baik, karena dengan hipotesis bahwa penyakit ini ada gangguan inflamasi. Kemudian apakah memerlukan trombolisis atau antikoagulan kalau ada disfungsi organ, ditandai dengan ada trombosis, ada peningkatan D-dimer. Kemudian level berapa yang harus kita transfusi? Kalau penyakit kritis yang biasanya kita level 5-7 itu baru kita transfusi. Tapi kalau dengan kondisi COVID seperti ini, dengan adanya gangguan pengangkutan oksigen, apakah kita perlu menjaga HB di atas 7? Ini akan menjadi pertanyaan ke depan, yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Baik, demikian yang bisa saya bagi ke rekan-rekan saudara sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, Dokter Saptadi. Lengkap sekali dok penjelasannya. Ya, oke, sebentar saya. Ya. Ya, lengkap sekali dok penjelasannya. Jadi teman-teman jadi yang saya pantau nih dari kolom chat dan juga Q&A ini aktif sekali memberikan pertanyaan ya, karena mereka juga langsung banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka hadapi langsung di rumah sakit ataupun di vaskes masing-masing ya dok. Saya boleh langsung memulai untuk pertanyaan pertama ya dok ya? Ya, oke, silakan. Jadi pertanyaan pertama dari Dr. Rizka Sarah Dewi menanyakan bahwa untuk COVID pada anak apakah disarankan pemeriksaan ronsen toraks dan CT scan agar dapat lebih tajam untuk menyaring diagnosanya, dok? Apakah disarankan seperti itu, dok? Dan pertanyaan kedua, apabila COVID menyerang hemoglobin dan menyebabkan trombosis, apakah ini hanya terjadi pada dewasa ataupun pada anak juga? Tadi dokter sudah jelaskan ya. Ditambah dengan apakah itu terjadi di awal atau sampai ke akhir perjalanan penyakit, dok? Seperti itu pertanyaannya. Baik, jadi yang pertama tentang flow thorax dan CT scan. Ini kembali lagi akan tergantung pada kemampuan dari vaskesnya. Untuk yang di tahap awal atau di level 1, level 2 ya, itu mungkin dengan form dari Kemenkes sudah cukup untuk menilai ini COVID atau tidak COVID. Yeah. Tapi kalau rumah sakit Anda berperan sebagai rujukan, memang ada baiknya ditambah dengan fototoraks. Paling tidak, itu sebagai data awal, karena tipe H pada COVID ini, pneumonia pada tipe COVID ini bisa berevolusi dari tipe L ke tipe H dalam beberapa hari, begitu. Sehingga bisa menjadikan data awal dan menjadi data perbandingan nantinya. Kalau CT scan ini sementara ini memang masih pada tataran penelitian atau di rumah sakit yang memang besar. Masalahnya apa CT scan? Karena kalau rumah sakit hanya punya satu CT scan, maka ya sulit ya, karena kalau kita paksa pasien COVID di CT scan, maka ruang CT scan akan terkontaminasi gitu. Kecuali punya dua CT scan, kita pisah gitu ya. Jadi yang untuk COVID dan non-COVID itu nggak masalah mau di CT scan berapa kali. Kalau punya fasilitasnya gitu ya dok ya. Dan itu memang sangat bagus dibanding flow thorax, lebih baik CT scan memang untuk menentukan tipenya. Yeah. Karena memang ada tipe gambaran sendiri untuk COVID yang khas, di ground glass opacity dan sebagainya. Tapi saya pikir sih kalau kecuali di rumah sakit rujukan yang besar mungkin tidak perlu, karena tidak banyak mempengaruhi terapi gitu. Terapinya juga tetap sama aja ya dok ya? Ya. Oke, yang untuk pertanyaan selanjutnya dok yang mengenai trombosis dok, apakah dia di awal atau sampai akhir juga pada proses perjalanan penyakitnya? Ya. Untuk angka kejadian di anak kita masih belum tahu karena belum banyak dilaporkan untuk kejadian. Jadi gini, COVID yang menyerang HB itu masih dalam tataran eksperimen. Jadi jurnal yang menyatakan bahwa COVID itu nanti mengikat atau merusak rantai HB itu di laboratorium model, di model. Jadi
belum ditemukan pada pasien. Jadi ada beberapa peneliti di Cina itu dengan menggunakan model khusus, dia menyimpulkan bahwa ada kemungkinan bahwa COVID ini akan merusak rantai HB. Dia menjelaskan kenapa pasien itu. Jadi awalnya kenapa? Karena banyak laporan dewasa. Jadi pasiennya itu nggak kelihatan sesak ya. Jadi nggak kelihatan distress nafas. Dia masih bisa jalan, masih bisa duduk tapi saturasinya itu turun. Yeah. Ini yang berbeda dengan pneumonia. Kalau pneumonia kan sejak awal distress nafasnya hebat, tapi saturasinya masih bagus. Lama-lama turun. Tapi ada beberapa kasus di COVID ini, pasiennya nggak kelihatan distress nafas, nggak kelihatan sesak, tapi saturasinya udah mulai turun. Artinya jangan-jangan ini bukan masalah di parunya. Gitu. Sehingga banyak hipotesis, salah satunya itu tadi, mungkin menyerang HB. Itu dibuktikan dengan sementara masih eksperimental model. Oke. Sehingga terjadinya di manusia kita belum tahu seberapa banyak. Okay. Trombosis pun juga begitu, yang banyak terjadi itu di dewasa, anak juga kita belum banyak data. Tapi ada beberapa data, saya kemarin baru dapat jurnalnya, baru dilaporkan di sekitar 6 atau 8 anak gitu. Itu memang ada gambaran hiperinflamasi. Hiperinflamasi salah satunya ada peningkatan dedimer ya. Kalau kita periksa dedimer di lab itu meningkat. Artinya ini mengarah ke trombosis ya. Tapi ya itu tadi terbatas pada 6 sampai 8 anak saja. Dari ribuan itu masih 6 sampai 8 yang terbukti. Jadi masih perlu penelitian lebih banyak ya, Dok ya? Ya. Oke. Kemudian saya lanjut ya, Dok ya, ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ini menanyakan bahwa ini mungkin berdasarkan pengalaman dokter ya, Dok ya, kayak di rumah sakit itu kan sebenarnya untuk pasien anak-anak itu, ini dari Pak Suprayitno menanyakan, apakah untuk isolasi pada anak kasus dengan anak usia kurang dari 7 tahun, dengan konfirmasi COVID positif, apakah harus melibatkan orang tua, Dok? Jadi ini kan pertimbangannya butuh isolasi, tapi juga mungkin usianya masih butuh pendampingan orang tua. Dan apakah untuk mungkin bayi, pertanyaan keduanya, untuk bayi yang usia kurang dari 6 bulan, apakah juga harus melibatkan orang tua selama proses isolasi? Seperti itu, Dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang pengalaman kami, setiap pasien anak didampingi orang tua. Pertama, masalah ketenangan. Jadi anak kan lebih tenang karena kalau ada orang tua, karena betul isolasi, dia sendiri, dan tidak ada petugas kesehatan di dalam. Artinya tergantung setting dari isolasinya. Kalau memang ada isolasi yang petugasnya ada di dalam terus gitu. Tapi ada juga yang petugasnya itu on off. Jadi di luar di nurse station nanti kalau ada perlu dia masuk pakai coverall lagi gitu ya. Ini sehingga lebih aman memang setiap anak didampingi oleh orang tua. Memang resikonya orang tua ini yang mungkin tadi yang misalnya orang tuanya memang positif, maka dia bisa menularkan. Tapi kalau orang tua negatif, dia bisa ketularan. Tapi itu resiko. Di dalam seperti ini selalu ada resiko. Jadi memang sebaiknya didampingi orang tua. Yang kedua, sebaiknya juga tidak campur dengan dewasa. Gedungnya boleh campur, tapi perawatannya, maksudnya ruangannya kalau bisa dibagi, atau kalau putu bangsal ya anak semua kalau bisa. Gitu. Oke, jadi ruang perawatannya harus dipisah dengan dewasa ya, Dok ya, jangan digabung ya. Ya, kalau di kami jadi satu ininya dengan dewasa, tapi kamarnya yang dipisah. Gedungnya jadi satu, jadi terkonsentrasi tapi kamarnya dipisah. Gitu. Oke. Kemudian itu mungkin juga melanjutkan pertanyaan ya, Dok ya. Mungkin ini dari Malisa bertanya karena apakah anak yang diisolasi tidak didampingi keluarga akan menjadi stres dan ketakutan ini. Jadi menyambung pertanyaan yang tadi ya, Dok ya. Jadi dengan ditemani mungkin lebih mengurangi stres dan rasa takut dari anak tersebut ya, Dok ya. Tapi ada syarat, orang tuanya tidak boleh gantian. Jadi orang tuanya misalnya sebaiknya ibu dan dari pasien masuk sampai pulang, sama tidak boleh keluar terus. masuk. Oh, oke. Kalau keluar masuk kan dia terkontaminasi. Ya, jadi begitu dia masuk, dia akan sampai di dalam terus sampai pulang bayinya, anaknya gitu. Jadi ibunya ikut diisolasi di dalam situ bersama anaknya, jadi jangan bertukar dengan yang lain gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, baik. Ini jadi cukup jelas ya untuk mungkin yang masih bingung gitu ya di rumah sakit masing-masing, apakah perlu ditemani oleh keluarganya gitu ya untuk pasien anak gitu. Jadi sebaiknya ditemani ya, Dok ya, tapi memang tidak boleh bergantian. Iya. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, ini dari Yanti menanyakan, untuk pasien yang ARDS atau impending gagal nafas, bagaimana penggunaan bubble CPAP apabila tidak bisa dilakukan intubasi dan sampai usia berapa bisa diberikan bubble CPAP? Ya, baik. Jadi bubble CPAP yang bikin sendiri
itu memang sebenarnya bisa digunakan sampai agak besar. Jadi maksudnya sampai usia di bawah 5 tahun itu masih bisa. Caranya kita menggunakan nasal kanul yang di atas usianya. Jadi yang betul-betul tight. Kalau perlu pakai nasal kanul yang ukuran dewasa. Jadi itu di tahap awal bisa membantu. Memang tidak bisa digunakan untuk yang severe ARDS. Jadi dia bisa digunakan pada pasien-pasien yang gejalanya ringan sampai sedang gitu. Dan misalnya kita tidak punya alat yang canggih, kemudian kita masih harus menunggu rumah sakit rujukan, ya, maka pasien datang ke tempat kita berikan bubble CPAP dulu yang kita buat sendiri sambil menunggu rujukan. Tapi kalau kita di rumah sakit yang punya bubble CPAP atau CPAP yang memang mesin ya, Iya. biasanya bisa digunakan sampai usia 2 tahun. Ya. Yang CPAP yang untuk neonat, jadi neonatus sampai sekitar 1 atau 2 tahun, tergantung berat anaknya berapa. Itu masih bisa digunakan. Di atas 2 tahun biasanya harus menggunakan NIV, non-invasive ventilation. Jadi pakai ventilator, tapi menggunakan interface nasal atau masker. Jadi biasanya ventilator sekarang ada setting NIV, jadi tidak harus intubasi. Iya. Itu dari 2 tahun sebaiknya menggunakan yang itu. Oke, berarti kita harus sesuaikan dengan di rumah sakitnya juga ada fasilitas apa dan kondisi pasiennya begitu ya, Dok ya? Pasiennya, betul. Oke. Kemudian ini melanjutkan pertanyaan itu, Dok, dari pertanyaan selanjutnya itu masih terkait dengan oksigenasi juga. Ini dari Vladimir bertanya, untuk penggunaan high flow nasal kanul berarti berbeda dengan nasal kanul ya, Dok? Dan kalau misalnya kami hanya punya nasal kanul, apakah bisa dijadikan high flow nasal kanul? Dan apakah itu tidak akan meningkatkan resiko retinopati, Dok, kalau dilakukan pada pasien neonatus? Ya, baik. Jadi kenapa yang kita pahami sekarang itu nasal kanul kan kita pasti 4 liter per menit ya. Betul. Jadi semua pelatihan macam 4 liter per menit. Kenapa? Ya. Karena lebih dari 4 liter itu akan iritatif ke mukosa. Karena flu yang tinggi, yang tidak dilembabkan, tidak dihangatkan itu tidak nyaman. Yang pertama, ya, mukosa. Akan injury pada mukosa. Kenapa ada nasal kanul yang bisa high flow? Karena ada tambahan alat yang pelembabnya atau humidifier-nya. Yang biasanya kita gunakan di CPAP, di ventilator itu di setting di situ. Dan memang harus alat khusus ya. Jadi yang ini memang terpaksa kita tidak bisa bikin sendiri. Ini memang alat yang memang harus beli gitu. Ya. Itu kenapa bisa high flow? Karena ada pelembabnya dan Humidifier-nya ya, Dok ya? Ya, dan ada blendernya. Jadi kita bisa ngatur oksigen yang kita berikan mau berapa? 40%, 50% ya. Itu kita bisa atur. Seperti di slide dokter tadi ya, berarti gambarnya ya? Betul. Nah, apakah tidak meningkatkan retinopati? Jadi misalnya nggak punya high flow nasal kanul ya, artinya kita bisa secara terpaksa menggunakan oksigen yang biasa nasal kanul dengan flow yang tinggi dengan syarat harus segera dirujuk. Jadi bukan untuk perawatan lama. Ya. Gitu ya. Jadi harus sudah dirujuk. Jadi untuk menunggu rujukan itu boleh. Apakah meningkatkan risiko ROP? Ya kalau kita gunakan pada bayi prematur jelas. Tapi kalau pada anak atau bayi yang bukan prematur ya tidak ada masalah karena returnnya kan sudah terbentuk dengan baik. Gitu. Jadi kita tidak perlu takut ROP kalau bukan pasien prematur. Gitu. Jadi secara terpaksa boleh ya. Kalau terpaksa bisa saja gitu. Jadi itu bukan bukan semua oksigen high flow itu akan membuat retinopati ya, Dok, tapi kita perhatian khususnya terutama pada pasien prematur ya, Dok ya. Iya, karena yang menyebabkan ROP kan oksigen tingginya. Ya. Iya. Makanya kalau high flow nasal kanul itu ada pengatur atau blendernya, kita bisa atur. Nah, kita bisa juga mengakali itu kalau kita nggak punya alatnya, asal kita punya ini, tabung air atau tabung isi udara. Ya, jadi dari kanul nasalnya itu, kemudian kita sambung dengan cabang gitu ya, satunya ke oksigen, satunya ke air ya, ke udara tabung udara itu nanti ada rumusnya. Jadi kalau oksigen sekian, air sekian itu berapa persen itu ada rumusnya itu. Oke. Jadi cukup jelas ya untuk Pak Vladimir. Ini tadi Pak Vladimir ini ada pertanyaan kedua lagi, Dok. Jadi menanyakan untuk PEWS itu apakah dilakukan di IGD saja atau juga dilakukan di NICU, PICU ataupun bangsal perawatan biasa, Dok? Ya. Jadi yang saya bilang PEWS tadi sebenarnya adalah
kalau terpaksa kita tidak bisa menggunakan kriteria ARDS anak. Karena kalau kita menggunakan kriteria ARDS anak itu butuh, pertama harus bisa analisis gas darah. Yang kedua, kita harus pakai alat yang kelihatan, itu airway pressure-nya berapa, fraksinya berapa. Makanya agak sulit ya. Karena untuk sebenarnya kita terapi itu kita bisa kita pilih berdasarkan klinisnya. Makanya tadi saya mengusulkan, masih usulan saja, dengan klinis itu kita pakai PWS, sehingga kita bisa lihat hijau, kuning, merah. Dan itu bisa digunakan di mana-mana. Jadi pasien datang di IGD, ini nanti kira-kira terapinya apa ya? Apakah butuh oksigen biasa, ataukah butuh CPAP, atau butuh ventilator? Itu bisa digunakan. Oh, pakai PWS saja ya. Kita lihat semuanya. Oh, ini kira-kira yang kuning. Jadi oke lah pakai CPAP bisa. Oh, ini merah harus pakai ventilator. Bisa juga untuk pemantauan. Ya, pemantauan sudah masuk di, katakanlah kita berani menyediakan ICU yang darurat gitu, itu pemantauan. Jadi sehari-hari kita lihat, oh kemarin PWS-nya merah, sekarang kok mulai kuning, ini mulai perbaikan. Gitu. Jadi bisa digunakan dimanapun. Ini fleksibel kalau untuk itu. Jadi sama seperti kriteria PRDS itu bisa untuk diagnosis awal, juga untuk pemantauan. Ya. Jadi sama. Jadi bisa digunakan di semua level ya dok ya, baik untuk memulai terapi ataupun untuk memantau terapi yang sudah diberikan ya dok ya. Oke, ini banyak sekali nih dok yang bertanya nih, cuman waktunya kebetulan kita udah di 15 menit, jadi saya satu pertanyaan lagi ya dok ya, masih bisa dok ya? Bisa. Oke, kemudian ini pertanyaannya adalah, tadi dok terkait dengan posisi prone, untuk lakukan posisi prone itu adakah batasan berapa jam ya dok ya? Dari Rizka Sarah Dewi, dokter Rizka ini menanyakan untuk posisi prone berapa jam dilakukan? Ya. Agak berbeda-beda jurnalnya untuk ARDS. Ada yang 6-12 jam, ada yang 12-24 jam. Jadi tujuan prone itu kan untuk agar paru yang di posterior itu ikut mengembang pada saat kita balik gitu. Dan itu macam-macam, ada yang 6 jam, kemudian sisanya supine, ada yang 12 jam, ada yang 18 jam, ada 24 jam. Jadi berbeda-beda. Prinsipnya kita harus berganti posisi. Jadi antara prone dan supine. Karena kalau prone terus nanti yang tadinya ngembang jadi nggak ngembang karena jadi balik kan ya. Jadi harus ada pergantian posisi. Jadi rata-rata yang saya anut 12-18 jam. Oke, jadi bergantian ya dok ya, tetap dilakukan tidak terus-menerus tapi dilakukan berganti-gantian posisinya ya dok ya. Ya. Oke. Satu lagi ya dok ya, ini kebetulan pertanyaannya nih banyak sekali ditanyakan nih terkait APD yang akan digunakan. Ini ditanyakan oleh Dr. Windu Santoso. Ini dia menanyakan untuk protap APD orang tua yang mendampingi anak di isolasi. Apa yang harus digunakan dok? Apakah sesuai dengan tenaga medis ataukah berbeda? Ya, untuk orang tua kita Halo, Dokter Saptadi? Masih bergabung? Kalau orang anaknya saja positif, kita curigai COVID, maka orang tuanya pasti harus kita curigai, gitu. Ya. Sehingga yang harus kita waspadai adalah penularan dari orang tua ke sekitar. Jadi paling minimal adalah masker. Orang tua harus menggunakan masker. Ya. Kemudian kalau misalnya rumah sakitnya mau memberikan lebih, artinya untuk mencegah penularan orang tua yang tidak tertular, ya mungkin sama dengan SCORT ya. Kemudian Dok, Dokter Saptadi? Masih cukup bergabung? itu ya, karena sebenarnya kan asal pakai masker ya, kemudian orang tuanya selalu rajin cuci tangan dan mandi, untuk kontak sih tidak ada masalah. Jadi minimal dengan masker. Masker ya dok ya, berarti yang harus diperhatikan tuh masker ya dok ya. Maskernya apakah surgical atau masker N95 dok? Surgical aja, kita aja kurang N95, jangan dikasih ke orang tua ya. Ya betul, jadi pesannya dok ya, Dokter Saptadi juga memberikan pesan ya mungkin untuk teman-teman yang bingung gitu ya, jadi karena keterbatasan juga ya dok ya, jadi kita harus wise untuk penggunaan APD ya dok ya. Karena N95 itu tujuannya adalah untuk aerosol transmission. Jadi airborne dan aerosol transmission. Jadi bukan droplet. Ya. Makanya lebih dikhususkan pada tenaga medis yang melakukan tindakan aerosol. Nah tadi CDC bilang minimal kalau nggak ada, oke lah pakai surgical mask, itu yang paling minimal, masih diperbolehkan. Ya.
Jadi jawabannya adalah dengan menggunakan masker ya dok ya, masker surgical untuk orang tua yang mendampingi seperti itu ya dok ya. Oke baik, sudah habis nih dok kebetulan waktu kita untuk tanya jawab. Nanti untuk teman-teman yang pertanyaannya mungkin masih belum terjawab, masih bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh langsung DM kita. Dan nanti teman-teman bisa follow juga ya dok Instagram kita, sosial media kita. Nanti kita akan bantu untuk jawab. Pertanyaannya akan kita informasikan kepada Dokter Saptadi juga ya dok ya. Nanti bisa kita informasikan kepada teman-teman juga. Jadi sampai juga nih dok di penghujung sesi kita. Terima kasih banyak. Saya bisa simpulkan ya dok ya dari sesi webinar untuk sore ini Critical Care Management dan of Pediatric COVID-19 Strategy for Limited Resources Healthcare Facilities. Jadi untuk penanganan pasien itu pertama-tama kita harus mengerti dan memahami dulu dari patofisiologi yang mendasari penyakitnya. Memang karena penyakit COVID-19 ini masih baru, sehingga masih banyak dilakukan penelitian-penelitian. Tapi dari berbagai penelitian yang sudah ada, disimpulkan adalah permasalahannya tidak hanya di paru, tapi juga hipotesanya saat ini ada terjadi gangguan juga di proses transportasi hemoglobin sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan level oksigen di dalam darah gitu ya dok ya. Dan berbagai gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan itu akan membantu kita untuk melakukan proses triase saat menerima pasien, sehingga di tahapan awal ketika kita menerima pasien kita harus memastikan dulu untuk menanyakan gejala-gejala ya seperti demam, batuk, dan juga langsung kita bedakan apakah pasiennya COVID ataupun non-COVID. Dan untuk terapi yang akan diberikan, baik itu untuk mempertahankan airway dan juga oksigenasi, kita akan sesuaikan dengan kondisi pasien, baik kondisinya ringan, sedang, ataupun berat, dengan guidelines yang sudah diberikan, sehingga pasien-pasien tersebut bisa dirawat sesuai dengan levelnya, baik itu dari rumah sakit di level vaskes tingkat awal hingga level rujukan. Seperti itu ya dok ya. Ada yang mau ditambahkan lagi dok mungkin? Cukup. Ya, yang saya harapkan semua vaskes bergerak ya, jadi nggak perlu takut walaupun vaskes. Saya cuma puskesmas. Puskesmas pun punya arti yang sangat besar untuk memulai terapi critical care mulai awal gitu. Ya, jadi untuk teman-teman di rumah sakit, puskesmas tuh semuanya perannya sama ya dok ya, sama pentingnya ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Saptadi untuk penyajiannya, untuk materinya lengkap sekali, komprehensif sekali, membantu sekali untuk teman-teman di semua rumah sakit dan juga vaskes yang sudah bergabung. Ini saya tercatat di partisipannya di sekitar 250-an yang masuk nih untuk ikut sesi ini. Jadi senang sekali kami dari Summit Healthcare bisa bersama Dokter Saptadi untuk memberikan informasi mengenai critical care untuk pediatrik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Harapannya bisa membuat teman-teman bisa lebih aware dan juga penanganan untuk pasien-pasien pediatrik bisa lebih baik ya dok ya. Kemudian untuk teman-teman sebelum nanti sesinya diakhiri, minta tolong untuk jangan leave dulu. Kita ada polling yang untuk diisi untuk topik-topik berikut yang bisa teman-teman pilih untuk acara webinar kita selanjutnya. Jadi kita memang rencanakan ada sesi selanjutnya ya dok ya. Nanti akan kita informasikan. Jadi teman-teman bisa follow sosial media kita untuk selalu dapat updates-nya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin belum sempat nonton nih, ada yang jaga dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa nonton sesinya di YouTube channel kita, Summit Healthcare Indonesia Official. Jadi nanti kita akan tampilkan sesi recording dari webinar sore ini ya dok ya. Kemudian untuk Dokter Saptadi saya ucapkan banyak terima kasih dok. Kemudian untuk semua peserta yang sudah ikut juga saya ucapkan banyak terima kasih atas antusiasmenya. Untuk teman-teman yang bertanya nih dari tadi untuk materi nanti kita bagikan ya dok ya. Nanti kami bagikan sudah dipersiapkan oleh Dokter Saptadi. Kemudian nanti untuk e-sertifikat untuk peserta yang ikut lengkap dari awal sampai akhir sesi juga akan kita emailkan masing-masing kemungkinan di hari Selasa ya untuk semuanya. Baik, untuk informasi sedikit ya dok, kami nanti ada sesi lagi dok webinar yang terdekat itu hari Selasa dok bersama dengan dokter dan untuk teman-teman semua juga untuk teman-teman yang mungkin banyak pertanyaan untuk pre-hospital, penanganan pre-hospital, protokol kewaspadaan di pre-hospital, kita akan ada sesi webinar selanjutnya dengan Dr. Ali Haider, spesialis emergency. Jadi bisa bergabung, bisa daftar juga di kita. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak Dr. Saptadi. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Selamat sore, ini saya akan buka pollingnya ya, jadi saya minta tolong diisi. Baik, terima kasih dokter, terima kasih semuanya.